Nama saya Robert Ogi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 21910004200066. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan tahapan bagaimana efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi dan sertakan grafiknya. Nah, untuk tahapan-tahapan perubahan penawaran ke atas kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Artinya di sini perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua, perubahan suku bunga ini akan mengubah jumlah investasi. Nah, setelah terjadi perubahan suku bunga, tentunya nanti di tahapan kedua ini akan mempengaruhi jumlah investasi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi di suatu negara. Dan tahapan yang ketiga yaitu setelah terjadi perubahan investasi, maka akan mengubah pengeluaran sehingga berdampak pada pendapatan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan grafik terkait dengan tahapan-tahapan perubahan penawaran terhadap uang dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk grafik yang pertama di sebelah kanan saya yaitu menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Ini tahapan yang pertama di mana pertambahan penawaran uang dari MS0 menuju MS1. Nah, ini menyebabkan suku bunga akan mengalami penurunan dari R0 menjadi R1 seperti dalam grafik. Kemudian grafik yang kedua di sebelah kiri saya ini terkait dengan tahapan perubahan suku bunga ke atas investasi. Nah, pada tingkat bunga adalah kita lihat R0 investasi swasta adalah I0. Nah, penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah banyak seperti yang dicontohkan dalam grafik atau ditunjukkan oleh panah dalam grafik. Kemudian untuk grafik yang ketiga ini menunjukkan efek pertambahan dari investasi ke atas pengeluaran pada dan pendapatan nasional. Nah, di sini dapat kita lihat pengeluaran agregat sebelumnya yaitu AE0. Kemudian menjadi AE1 sebagai akibat dari pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1 seperti pada gambar atau pada grafik dan tanda panah. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang neraca pembayaran dan kurs valuta asing dan jelaskan hubungan keduanya. Nah, neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan antara suatu negara dengan negara lain dalam satu periode. Nah, di sini neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas, kemudian disusun secara sistematis untuk seluruh transaksi atau kegiatan-kegiatan perdagangan internasional yang terjadi di suatu negara pada suatu periode tertentu. Nah, biasanya dalam neraca pembayaran disusun, maka pencatatannya dilakukan dengan sistem pencatatan ganda, yaitu
dicatat sebagai kredit kemudian diimbangi dengan debit atau sebaliknya. Tujuannya yaitu agar pencatatan imbang dan mudah diketahui. Kemudian bagian dari neraca pembayaran dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada neraca berjalan. Neraca berjalan di sini mencatat transaksi terkait dengan ekspor dan impor barang tampak atau barang nyata. Contohnya seperti barang-barang dari sektor pertanian atau industri maupun pertambangan yang bentuknya memang nyata. Kemudian dalam neraca berjalan juga mencatat berbagai transaksi terkait ekspor dan impor jasa. Ini berkaitan seperti dengan bunga atau investasi. Kemudian dalam neraca berjalan juga memuat pembayaran pindahan itu ke luar negeri. Misalnya dari pemerintah Indonesia mendapat bantuan dari pemerintah Malaysia, maka itu juga akan dicatat. Nah, kemudian yang ketiga ada hal yang juga sangat penting, yaitu neraca modal. Nah, dalam neraca modal ini memuat berbagai transaksi seperti aliran modal jangka panjang, kemudian aliran modal keuangan swasta dan perkiraan atau kemudian untuk yang biasanya dalam neraca modal ini terkait dengan investasi dan tabungan. Kemudian bagian yang ketiga dari neraca pembayaran yaitu cadangan valuta asing. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu cadangan valuta asing. Cadangan valuta asing ini merupakan satuan mata uang atau sejumlah mata uang yang disimpan oleh bank sentral untuk keperluan terkait dengan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kurs valuta asing? Kurs valuta asing di sini merupakan menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nah, di sini artinya untuk mendapatkan 1 dolar maka kita membutuhkan berapa rupiah untuk mendapatkan sejumlah 1 dolar. Nah, itu disebut dengan valuta asing atau kurs valuta asing. Kemudian cara menentukan kurs valuta asing yang pertama melalui permintaan dan penawaran mata uang asing di pasar bebas. Ini melalui mekanisme pasar. Apa yang terjadi dalam kegiatan pasar internasional ini akan menentukan tinggi atau rendahnya kurs valuta asing. Kemudian cara yang kedua yaitu penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Di sini artinya pemerintah memiliki kebijakan atau dapat melakukan penentuan pertukaran nilai untuk menentukan kurs valuta asing atau nilai tukar mata uang asing. Misalnya untuk mendapatkan 1 dolar, kita harus mengeluarkan uang sebesar 10.000. Nah, walaupun di pasaran itu bisa mencapai lebih daripada itu, maka kita akan tetap mengikuti pertukaran yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, selera masyarakat. Nah, selera masyarakat di sini sangat mempengaruhi karena akan mempengaruhi jumlah atau nilai ekspor maupun impor. Kemudian yang kedua ada perubahan harga barang dan ekspor maupun impor. Nah, harga barang impor dan ekspor akan mempengaruhi jumlah ekspor juga.
sehingga nantinya pengaruhnya terhadap kurs mata uang valuta asing atau kurs valuta asing. Nah, jika barang di suatu negara lebih murah atau sebaliknya, maka itu akan mempengaruhi jumlah impor. Dan sebaliknya, jika barang terlalu mahal, maka akan mempengaruhi jumlah ekspor. Kemudian yang ketiga ada inflasi. Inflasi ini menyebabkan harga-harga di dalam negeri mengalami perubahan. Misalnya, barang-barang di dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan luar negeri, maka permintaan valuta asing akan semakin bertambah dan sebaliknya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing yang keempat yaitu perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Nah, kembali lagi mengenai suku bunga. Di sini suku bunga dan tingkat pengembalian investasi akan mempengaruhi jumlah investasi atau mempengaruhi investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sehingga nanti pengaruhnya terhadap nilai. Jumlah investasi juga akan mempengaruhi kurs valuta asing, permintaan atau penawaran dari mata uang asing. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh juga terhadap kurs valuta asing. Kemajuan ekonomi akan sangat memberikan pengaruh terhadap barang-barang yang dijual. Misalnya ekspor yang meningkat atau ekspor yang menurun itu akan mempengaruhi jumlah kurs mata uang asing di suatu negara. Kemudian yang berikutnya, hubungan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Hubungan neraca pembayaran, hubungan antara pembayaran atau neraca pembayaran dengan nilai tukar adalah neraca pembayaran berkaitan dengan transaksi luar negeri, yaitu ekspor dan impor baik barang maupun jasa. Nilai ekspor impor ini tidak bisa dilepaskan dari nilai tukar atau kurs mata uang sebagai alat pembayaran. Nah, artinya transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran akan menentukan sebagai sarana untuk menentukan kurs valuta asing. Biasanya hubungannya ini yaitu sangat erat karena akan saling mempengaruhi. Jika neraca pembayaran lebih banyak menggunakan atau nilai ekspor maupun impor, ini akan berpengaruh terhadap kurs valuta asing. Misalnya dalam neraca pembayaran kita banyak melakukan impor dari luar negeri, sehingga ini akan mempengaruhi kurs valuta asing, sehingga keduanya akan saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dilepas. Karena di dalam neraca pembayaran juga terdapat, tadi sudah dijelaskan di awal, mengenai cadangan valuta asing. Kemudian soal berikutnya, soal yang terakhir, menurut Anda strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita bersama sebagai masyarakat dalam menghadapi era globalisasi, terutama di bidang industri? Nah, menurut saya strategi yang pertama yang harus kita lakukan atau pemerintah lakukan yaitu memberikan pelatihan, pendidikan, serta pemberdayaan kepada SDM. Nah, pelatihan dan pendidikan maupun pemberdayaan ini kepada SDM haruslah dilakukan oleh pemerintah guna menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha atau masyarakat yang memiliki keahlian ataupun kreativitas nantinya untuk menghadapi era globalisasi. Kemudian yang kedua, pemerintah menyerukan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi baru.
Nah, di sini teknologi baru tentunya akan mempengaruhi produktivitas dari industri sendiri. Misalnya untuk memproduksi suatu barang dengan jumlah yang besar, tentunya kita tidak mungkin hanya menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional tentunya kita harus mengikuti perkembangan teknologi agar produktivitas dari industri dapat maksimal dan dapat melayani kebutuhan dunia. Nah, kemudian yang ketiga, strategi untuk menghadapi era globalisasi yang pemerintah harus memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Nah, di sini infrastruktur sendiri merupakan bagian dari penunjang dalam kegiatan perekonomian. Tentunya dalam era globalisasi nantinya pemerintah juga akan menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk pendistribusian bahan baku maupun pendistribusian barang untuk nantinya dilakukan pemasaran di berbagai belahan dunia atau di pasar bebas. Ini akan mempengaruhi tingkat efisiensi dari biaya untuk memproduksi suatu barang, sehingga nantinya jika produksi lebih efisien maka harga pun akan dapat bersaing di pasar global. Kemudian yang kelima atau yang keempat. Yang keempat, pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan jika terjadi masalah ekonomi. Nah, di sini pemerintah harus juga mempersiapkan diri, membuat rencana jika misalnya terjadi jumlah impor yang besar-besaran dari masyarakat. Ini haruslah diperhatikan oleh pemerintah. Maka kebijakannya yaitu misalnya seperti membatasi jumlah impor dan menyerukan untuk melakukan ekspor sebesar-besarnya ke belahan dunia atau di dalam perdagangan internasional. Kemudian strategi untuk menghadapi era globalisasi yang terakhir menurut saya yaitu pelaku masyarakat harus lebih kreatif. Ini pelaku ekonomi atau masyarakat harus lebih kreatif dan inovatif. Tujuannya yaitu untuk membantu pemerintah. Ini nantinya menciptakan barang-barang atau produk-produk yang kreatif dan inovatif sehingga dapat bersaing di kancah internasional. Nah, itu pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.